Ketulusan cinta serta kasih sayang seorang wanita tidak dapat dilihat oleh mata ataupun didengar oleh telinga, cuma dapat dirasa oleh hati. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Bapa di surga. Atas perkenan-Mu kami boleh bangun pagi ini dengan nafas kehidupan yang baru, yang segar, yang berasal dari Engkau. Kami hendak memulai hari ini dengan membaca firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu pagi ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri hari ke-732, Rabu pagi 9 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 10. Saya memberi judul renungan ini, Sumur Kehidupan Memberimu Kelegaan. Nas kita, saudara-saudara, adalah ayat 10. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Pada masa bacaan kita ini ditulis, wilayah ini dibagi menjadi 3. Bagian selatan itu disebut Yudea, Galilea di utara, dan Samaria terletak di tengah-tengah antara Yudea dan Galilea. Nah, dalam ayat 1 sampai 3 kita mendapati Yesus berada di ketiga wilayah ini. Ayat 7 mencatat Yesus bertemu seorang perempuan Samaria. Kombinasi perempuan dengan Samaria merupakan 2 hal yang paling tidak disukai oleh orang Yahudi, seperti yang ditegaskan dalam ayat 9. Biasanya kaum perempuan mengambil air pada pagi hari atau sore hari secara bersama-sama. Ayat 6 menegaskan perempuan ini mengambil air sendirian untuk menghindari orang lain. Mengapa? Kehidupan moralnya rendah sekali. Sebagai perempuan yang berasal dari Samaria, ia tidak disukai orang Yahudi. Sebagai perempuan dengan moral yang rendah, ia tidak disukai oleh masyarakatnya sendiri, orang-orang Samaria. Jika demikian, siapa yang menerimanya? Ya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperlakukan perempuan berdosa ini dengan baik dan mengangkat derajat dan martabatnya. Lalu mengapa kita masih memperlakukan perempuan dengan tidak sepatutnya? Saudara-saudara terkasih, Alkisah Sherwood Eddy seorang penginjil pada tahun 1896 dengan semangat membara, ia memulai pelayanan misinya di India. Apa daya, baru 1 tahun ia sudah menghentikan pelayanannya. Tenaganya hilang, semangatnya patah. Suatu pagi setelah tidak dapat tidur semalaman, ia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Lalu ia teringat nas kita pagi ini, ayat 13 tadi, ayat 10 tadi yang saya bacakan, yaitu perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, "Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Seketika itu juga Sherwood Eddy memutuskan untuk berhenti menimba dari dirinya terus-menerus, sehingga membuat dia patah semangat, melainkan mulai menimba dari Tuhan. Sejak saat itu, setiap hari ia menyediakan waktu untuk berdoa, minum dari sumur yang tak pernah kering itu, mata air anugerah Allah yang tak habis-habisnya, yang memperbarui jiwanya.
Sejak hari itu, tidak satu jam pun dalam hidup Edi mengalami kegelapan dan kekecewaan. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembayanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Bersembayanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Allah yang kekal adalah perlindunganku, dan aku merasakan tangan Allah yang senantiasa menopang, kata Sherwood Eddy. Sama seperti Sherwood Eddy, tidak peduli seberapa banyak tenaga atau talenta yang kita miliki, cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa sumber-sumber kekuatan pribadi kita akan kering. Tetapi ketika Kristus sumber air hidup itu tinggal di dalam hidup kita, kita tidak lagi terjebak dalam usaha keras untuk menimba kemampuan manusia kita. Yesus menjadi sumber pembaharuan rohani kita yang tak pernah gagal. Kita akan menemukan bahwa saat kita kehabisan daya, Dialah sumur yang tak akan pernah kering. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan pagi ini. Kita mungkin kehilangan segala sesuatu, tapi Allah sumber segala sesuatu akan memberimu minum dari sumur kehidupan. Saya ulangi, ingat pesan pagi ini baik-baik. Kita mungkin kehilangan segala sesuatu, tapi Allah sumber segala sesuatu akan memberimu minum dari sumber kehidupan. Kita berdoa. Terpujilah Allah, Engkau yang kekal, yang mengingatkan kami untuk jangan menimba dari manusia kami, tapi menimbalah dari sumber kehidupan, yaitu sumber kehidupan Engkau sendiri. Kami hendak melalui hari ini dalam tuntunan langkah-Mu, jaga, pelihara, rawat, dan lindungi kami sampai kami pada istirahat kami nanti malam. Terima kasih Bapa dalam surga, dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.